Valor si vi fulas nuresin dua ina kama si mombino alin riam fain. Ina masia inta babakam larna in boy bae ili bae lia emik ni lia meromak nia. Tangkin makin makasih sini sida bae kalau meromak nak ida nia. Ida ikun nia. Kayaknya tambah satu menit nih. Mana ikut dia, dong Viva. Dari lihat aku kemarin pendiri. Cukup. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya mungkin langsung saja untuk ini para calon kepala desa Desa Baktihan. Saya perkenalkan nama saya Franciscus Savrius Tahu. Untuk calon desa nomor 5 ada satu visi yang saya tertarik di situ, peningkatan PAD, pendapatan asli desa. Jadi saya penasaran karena dari semua calon cuman hanya ada satu yang mengatakan yang visinya ada peningkatan pendapatan asli daerah, asli desa. Untuk itu saya ingin tahu langkah konkretnya yang dirancang oleh saudara ketika terpilih sebagai kepala desa nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga saya tadi mendengar ada visinya tentang ekonomi kreatif. Saya juga tertarik mengenai ekonomi kreatif. Namun yang menjadi pertanyaan saya, di wilayah Desa Baktihan selama ini tidak pernah kita lihat para pemuda-pemuda atau adik-adik kita itu melakukan sesuatu yang menurut kita kreatif. Ketika Bapak terpilih, program atau rencana apakah yang Bapak terapkan kepada adik-adik kita, terutama pemuda atau mungkin ibu-ibu yang membentuk sebuah kelompok untuk melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif, karena tentunya kegiatan ini menjadi nilai tambah bagi mereka sebagai pendapatan juga. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak calon gubernur teman Brebes. Ketika Anda dipilih sebagai kepala desa, sini kami kutip misi poin yang ketiga. Di situ mengatakan bahwa meningkatkan tata kelola pertanian yang modern sebagai sumber ketahanan pangan dan ekowisata desa. Mohon menjelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mohon maaf karena saya sudah berapa kali hadir di sini, jadi saya mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan jangan dianggap ini saya mau mencoba kelima calon tidak. Tadi saya sempat mengutip beberapa kata pemerintahan desa yang jujur, bersih dan bertanggung jawab, kurang lebih begitu yang saya terima tadi. Ingin saya tanyakan kepada Bapak, apabila Bapak terpilih menjadi kepala desa Baktihan, kira-kira sistem rekrutmen apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa mendapat orang-orang yang mendampingi Bapak secara baik, artinya orang-orang yang bisa diharapkan menjadi the right man on the right place. Kira-kira begitu Bapak. Terima kasih si Mama, tidak bahasa terakhir. Itu sama. Oke. Terima kasih untuk persiapan. Kepada calon nomor urut 5, silakan menjawab pertanyaan.
Aurelius dan adik saya, mohon izin Franciscus dari Desa Baktian. Oke baik, mohon maaf saya kurang kenal. Mohon izin. Mohon maaf sorry. Halaman. Baik, yang pertama saya menjawab pertanyaan umum yang dilontarkan oleh Mama Pendeta terkait dengan pendidikan. Kebetulan di visi saya juga ada pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu hal penting yang mendasar pada saat ini. Uluk mungkin inhausia tapi pendidikannya tenai bukan sama. Tetapi pendidikan pada saat ini sangat penting dan mendasar. Kalau tidak dilakukan dengan baik, kalau tidak dijalankan dengan baik, pendidikan tentu tidak tercapai yang namanya kecerdasan bangsa melalui anak-anak bangsa. Jadi dari saya itu adalah mungkin tidak mengambil satu keputusan, tetapi yang pertama adalah koordinasi. Ketika saya menjadi kepala desa, membangun koordinasi kerjasama bersama para guru, kepala sekolah dan staf dan orang tua wali untuk merumuskan hal-hal yang penting mendasar demi mencapai atau mendapatkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Contoh kecil adalah harus berkoordinasi atau bekerja sama, membangun komunikasi untuk cara mendidik. Karena mendidik menurut kurikulum kalau di tingkat atas tentu berbeda dengan kita di sini. Perlakuannya beda. Jadi itu yang dikoordinasikan, dikomunikasikan lewat guru-guru dan orang tua wali supaya bisa dipahami sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup sebagai anak bangsa, mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Lalu yang berikut adalah mungkin melalui fisik. Kalau di desa itu ada anggaran, tetapi itu saya tidak mendahului karena itu harus melalui musyawarah. Menurut sistem keuangan desa harus dibahas melalui forum musyawarah. Tetapi cara lain, ada usaha lain dari seorang kepala desa sebagai pemimpin daerah, tentu harus pemimpin desa harus mencari jalan lain, upaya lain, yaitu di dalam visi saya yang nomor ke-9 itu adalah koordinasi dari tingkat desa, tingkat 1 daerah, 2 dan seterusnya untuk mencari jalan demi meningkatkan pendidikan. Jadi itu yang menjadi jawaban saya. Yang berikut pertanyaan dari adik Frans, PAD yang menjadi pertanyaan penting. Saya masukkan PAD. Saya gambarkan sedikit bahwa Desa Baktian letak geografis itu ada di daerah Das, daerah aliran sungai Medanai. Kenapa saya katakan itu? Saya munculkan PAD itu adalah bagaimana caranya kita mewujudkan, membentuk itu, menjadikan itu. Hatimu ada retribusi pendapatan asli desa melalui Babarola, Skobrahene, Fatu. Kita juga ada di wilayah yang sama. Kenapa itu malu KSPU ketua Semuku naik melalui musyawarah untuk kita bisa ciptakan itu? Karena itu harus dijalankan lewat musyawarah. Karena itu ada aturan main, perdes paling tidak. Harus dibuat perdesnya untuk menentukan angka-angka itu atau nilai-nilai itu, supaya kita bisa ada namanya pendapatan asli desa sebagai cara untuk mendukung pembangunan desa. Hal kecil kalau dalam umpamanya kita tingkatkan jalan yang bagus arah ke daerah aliran sungai sehingga kita punya jalan ke sana, otomatis semua pembangunan yang di desa sekitar sini yang membutuhkan pasir dia harus ke daerah kita, desa kita. Dan itu kembali ke aturan main. Itu malu kita hak nasa, dan itu ada aturan mainnya melalui perdes. Karena kita punya potensi itu hakalon supaya ina amasia beliau segor fonik kalau abidani ulun desia agotuk subar dan lain-lain itu tutur baktene. Saya punya divisi yang nomor 1 itu adalah musyawarah mufakat sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Malu guys ada di situ. Jadi itu PAD, tempatnya kita ada di wilayah daerah aliran sungai. Kita buat akses ke sana, tingkatkan akses ke sana. Kita buat perdes untuk menentukan nilai-nilainya.
supaya kita ada pendapatan asli desa. Kurang lebih itu. Yang berikut adalah langkah konkret ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu adalah salah satu cara ujung tombak yang saat ini kita harus perhatikan khusus kepada adik-adik saya, pemuda, bahkan kepada orang tua ina amas ya Felix ya. Ekonomi kreatif ya nak kayak kita pasti supaya tuh di bukan ini loit italo kabir ke kelompok usaha kecil kreatif. Halo kabir ewa intia ada bumdesnya menyediakan anggaran masyarakat selalu kelompok tuh malu homan kabir itu acida atau serua bumdes beli, habis itu bumdes jual lagi kepada siapa? Pani ke itere, karena itu emang asli kue hali ada di tekahu di kabir kalau lo emang contoh kecil. Kalau ada itu dibikin taufik buah bali akan dia kayak kalau dia ada gitu kan. Ya, langkah konkret yang dilakukan adalah ibu-ibu melakukan kegiatan itu, mengumpulkan dan dibeli oleh bumdes menawarkan kepada masyarakat ketika ada hajatan. Biasa bikin ekonomi kreatif muncul di situ. Anak-anak muda silakan tawarkan. Amino kabir senulu, ayo sewakan kabir dari senulu atau rinrun dulu. Empake kalau Foligoto, bye-bye kita. Jadi kurang lebih banyak hal yang saya harus sampaikan, tetapi saya batasi karena waktu. Kurang lebih salah satu contoh seperti itu. Yang berikut itu Kakak Justinus. Tata kelola pertanian sebagai ekowisata ya, berakhir. Karena saya visi-visi itu. Saat ini saya tadi sudah sampaikan bahwa pertanian kita saat ini pada titik masih menuju ke modern, tapi belum, masih boleh dikatakan sebagai tradisional. Karena saat ini alat bantu pertanian itu sudah cukup modern, sudah sangat cukup modern. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar itu adalah kita masyarakat belum siap untuk menggunakan itu. Maka langkah konkret saya adalah kita harus membangun komunikasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu, supaya dia bisa mengajarkan kita cara menggunakan alat yang modern itu. Karena tujuan alat bantu modern itu adalah untuk meningkatkan hasil kerja pertanian kita. Contoh italarwe HBE orseho di traktor uluko ire, kemampuan itu kan pasti lo kahat kalau kelima, tetapi orseha lo beda toh hektar mundur 3 menit lagi. Oke baik. Jadi itu adalah hasil kita koordinasi dengan orang yang berkompeten untuk mengajarkan kita tentang tata kelola pertanian. Contoh pengairan yang tepat. Hal penting dalam sebuah lahan basah pertanian, lahan basah itu adalah tata kelola air, penataan irigasi, siap lumbung atau bendung atau tahap yang cukup. Tetapi dalam cita-cita saya, angan-angan saya adalah sebuah bendungan kecil untuk menata air itu. Kalau seandainya kita bisa koordinasikan dengan tingkat atas, bendungan itu akan kita wujudkan, tapi bertahap. Saya tidak menjanjikan saat ini, ketika nanti saya jadi kepala desa, saya akan usahakan itu. Untuk membagi air, aliran air, jalur air kepada lahan pertanian basah kita supaya tercukupi dengan baik dan bisa diatur dengan baik. Lalu ekowisata itu adalah ketika ada bendungan kecil atau tempat pemancing. Bendungan itu nanti terlihat sebagai tempat pemancingan. Kalau ada akses jalan menuju ke sana, semua masyarakat lorong beli bah kairi ini bah. No naan kalau kita mulai di halo ini pasti naan Boris. Kita rame-rame lorong beli bah kairi ini bah. Mungkin ada ikan bakar ekonomi kreatif muncul di situ. Anak-anak muda buat warung-warung kecil atau kios kecil jual air minum tadi babar air wain no hewa itu ekonomi kreatif muncul di situ. Ekowisata itu adalah cara berwisata yang humanis, tidak mengurangi atau tidak menghilangkan keaslian daerah itu. Jadi itu cita-cita. Yang berikut, pemerintah yang bersih, jujur, bersih dan bertanggung jawab. Saya tidak perlu harus gambarkan itu tuh di bahasa ini. Kalau pemerintah tidak jujur, tidak bertanggung jawab, hasilnya apa?
tidak bertanggung jawab. Karena tidak bertanggung jawab itu awalnya dari tidak jujur, kerja tidak bersih, krian losai, makanya nilai-nilai itu tidak bertanggung jawab. Maka harus jujur dulu, kerja harus krian losai, supaya bertanggung jawab. Kalau tidak kerja jujur, tidak bersih, tanggung jawabnya tidak ada, pasti nilai-nilai. Konkretnya harus tata kelola pemerintahan yang baik, kerja tim yang baik. Kurang lebih itu. Mohon maaf kalau tidak jelas, tetapi saya pikir cukup untuk kita semua. Aku maafin Mas ya. Ina tak tertiba nak kata kaiso di Melai. Jadi ke kaiso di Melai, mungkin kita di Malutene. Jadi sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih calon nomor urut 5. Kesempatan masih dibuka oleh panitia untuk memberikan pertanyaan di bagian yang kedua. Om Anis, silakan. Pak Ketua Panitia 1. Dan mungkin Molu Hermano narik no pertanyaan boleh game itu main limone kesempatan amfole. Iya. Oh ya, oke. Hadiah. Aku sini mana? Terima kasih. Pertanyaan saya pun ini berlaku untuk mereka 5 ini semua. Jadi usul ini di mana? Tolong jawab saya pun pertanyaan semua. Pertanyaan saya pun ini menyangkut ada di desa. Bagaimana hubungan kerja antar kepala desa, staf desa, BPD. Nanti tolong jelaskan kepada kami karena kami tidak tahu. Kalau kami tahu pasti kami bertanya. Yang berhubungan dengan ADD desa, apakah ADD desa itu bisa dikelolakan oleh seorang staf desa dan BPD? Itu pertanyaan saya berlaku untuk kamu 5 ini semua. Tolong jelaskan untuk kami. Jangan sampai ADD desa ini muncul apa kita hanya pakai bicara atau pakai WA saja karena kamu ada grup. Terakhir kami masyarakat tidak tahu. Contohnya kamu lihat ini, lihat. Ini berlaku untuk 5 orang. Tolong nanti sebentar dijawab semua. Ini Malaysia rela hore jam dia baru jam 8 jam 9 sampai detik ini tidak ada yang pulang. Ini saya bilang apa ini partisipasi masyarakat ini sekarang luar biasa. Jadi tolong bapak-bapak yang calon di depan berlima ini osong ini kata telepon. Tolong kata telepon toda. Intinya kalau ADD desa itu bisa dikelola oleh staf desa dan BPD bisa tidak. Saya tahu saya aturan tidak memungkinkan, tapi osong ini lihat kalau ini kata awak lebih baik. Nah, jadi ini phone apa ini? Terima kasih banyak. Manis, langsung ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga hanya ingin bertanya kepada beliau berlima. Dan pertanyaan saya begini, tadi banyak program yang saya punya teman-teman tadi lontarkan, tetapi dana desa itu cukup. Pertanyaan saya, apakah dana desa itu cukup untuk kita bisa jalankan program yang teman-teman paparkan di misi-misi? Apakah dana desa itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita mau mengoptimalkan dana desa yang sedikit ini sehingga tidak ada yang seperti Bapak Ketua Panitia katakan bahwa ada gini-gini. Nah, ini saya tanyakan ke 5 calon. Sehingga di situ kalau ada gini-gini berarti dana desa itu kita tidak pergunakan secara optimal. Jadi saya mau ingin tanya, kalau seandainya kalian ini salah satu diri, bagaimana caranya untuk mengatasi yang gini-gini itu? Karena saya minta maaf,
Tar dulu Om Anis itu Terima kasih. mungkin pertanyaan itu tidak perlu ya. Oke, terima kasih. Mungkin secara umum saja. Oh Secara ya umum saja. ya ya kan untuk mereka berlima. Ah, Menjawab itu. hanya secara umum saja lah ya. Oke, Ya. untuk mereka berlima. Oke. Oke. Terima kasih sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya minta maaf Pak calon. Saya yakini. Oke, terakhir Om Herman, mungkin ada kesempatan kami persilakan semacam himbauan secara umum body ini terkait di mana dengan masyarakat Siwot-Hot. Itu maksudnya. Kembar apa? Selamat siang Bapak-bapak calon kepala desa. Ini masih oto-oto. Memang aturannya kayak semelai, tapi kau korban kasihan no tanpa baru tenai. Memang pemerintahnya kadang-kadang aturannya hai. Tapi tidak apa-apa. Saya mau bilang begini. Jadi ini mana 5 nih, no hai matak no hai sini. Jadi yang paling penting jaga persaudaraan. Nemos ida nebene sae ida nebene tu pododo gandeng mal bateri aleo ne kita inha hika sino hai mata pesi ini kontu jadi halui sira kalau leo ne pasti dia lo itu lo si kabupaten tamamai lo si desa tamamai lo si provinsi tamamai lo si kementerian tanah hati re jadi ini hari ini kan kalau memang meromah pui dan marinur kare minta namanya demokrasi betul kan malu no hai dan materi kita kan foto yang normal materi lain jadi saya mau tanya begini kita dengan pertanian toh apa yang mau kamu bikin supaya marinur itu kan seru musim kawan itu setia kuhan mai pomos bosan ini bang kriat ini no materi kira-kira ini memang pemimpin dari calon pemimpin keluar dari lingkaran setan ini seperti apa? Karena susah ini dia. Itu mata ini mahal ya, rai lupa dua. Kira-kira 20 kali 20 kali 2 berarti 40 kali 20. Sekalian selama 4 bulan hasilnya berapa? Hasil tidak ada. Jadi saya mau tanya kepada bapak-bapak semua, kalau mau jadi itu supaya pendapatan rakyat karena tadi ini kan saya mohon maaf seharusnya saya ikut di sini dari pagi tapi kami ada rapat urus orang miskin di ini di Betung sana. Yang masalah terbesar kita ini ada 20% orang itu masih miskin karena apa? Yang pertama pendapatan tidak besar, yang kedua itu pengeluaran besar karena itu kemudian ada bantuan dan segala macam, tapi hanya adalah bantuan itu untuk mengatasi persoalan, tapi kita harus selesaikan akarnya. Nah, akar masalah kita apa? Karena kita ini tidak mampu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu kalau jadi kepala desa ini orang pertama yang ada di depan, Bapak mau bikin apa supaya kami bisa keluar dari kampung situasi, paling tidak bantu lah supaya kami bisa hidup lebih baik. Itu kalau yang namanya bantuan itu bagi saya itu sudah terakhir. Orang yang terima bantuan itu orang miskin. Nah, kenapa harus miskin? Pertama karena mentalnya. Kalau mentalnya miskin, mau dikasih apapun dia seperti para koruptor itu. Karena apa? Mentalnya miskin. Tapi kalau mentalnya kaya, dia berpikir bahwa tentunya cocok, tokoh itu cocok. Dan kita masih bisa bagi-bagi. Nah, kita berharap supaya hitin bonan luar. Artinya apa? Harus bermental kaya. Nah, itu kedua sisi kan kadang saya terpesona deh kita orang tua orang. Kalau batu akan milik merahai. Masih kayak atau mau sepina. Bisakah kamu buat seperti itu? Kamu meninggalkan diri lalu berbuat buat mereka atau tunggu seperti tadi sampaikan. Setiap kali anggaran datang kita atur supaya selesai. Kami mohon itu tidak terjadi. Mungkin demikian saja pertanyaan saya. Sekali lagi saya mohon apa mau kita bikin supaya ini kita saudara semua, kakek, nenek, bapak, adik semua. Nohai mantap. Jadi kita mah hak sila tadi kita nohai. Tapi itu ini dia nohai ya kayak tidak sih. Jadi begitu. Sekali lagi mohon maaf karena kami terlambat, tetapi kami mendukung siapapun yang jadi kita punya semua. Terima kasih. Terima kasih Mawaikullah Herman Bodik Himbauan Emai terkait gimana ya. Dan karena itu kesempatan tadi ada 2 pertanyaan calon nomor
kerja dengan para desa BPD itu seperti apa? Dalam hal pengelolaan anggaran desa. Oke, baik, terima kasih. Nah, ya, aku mesti jawab. Tetapi kalau menurut aturan, kalau pertanyaan di luar daripada visi misi, seharusnya tidak perlu dijawab. Ini berhubungan dengan visi misi itu transparansi dengan aparat ada di visi misi nomor 2 tidak salah ya. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat desa dan profesionalisme dalam pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oke, baik. Itu adalah cara atau sistem atau cara untuk bisa menentukan dia berkualitas atau tidak, atau mengoptimalisasi perangkat supaya dia lebih paham atas tupoksi kerja. Tidak berhubungan dengan bagaimana cara mengelola dana desa. Ini mengenai hubungan kerja antara kepala desa dengan Hubungan kerja antara kepala desa menurut Undang-Undang 6 tahun 2014 masing-masing punya tugas dan fungsi. BPD punya tugas dan fungsi adalah sebagai wakil masyarakat yang pertama. Yang kedua adalah sebagai fungsi kontrol penggunaan anggaran desa dan lain-lain. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa hafal satu persatu, tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa adalah mitra, tim kerja. Tidak di luar daripada itu. Kewenangan kepala desa adalah mengatur perangkat desa, dia berkualitas tidaknya itu adalah tanggung jawab kepala desa. Maka dari situ saya adalah usulkan meningkatkan kualitas perangkat desa sehingga tidak salah gunakan kewenangan atau tugas. Cukup. Tadi ada lupa satu, sistem rekrutmen kepala desa dalam hal ini teman-teman yang mau bekerja bersama-sama dengan calon nomor 5 jika terpilih. Baik, itu sudah ada sama di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2018. Saya tidak tahu poinnya di mana, tetapi itu sudah diatur. Itu harus dipilih secara demokrasi. Terbuka. Karena itu saya itu sudah saya harus. BPD pun begitu dipilih secara demokrasi. Itu menurut undang-undang. Kalau hilih kebit, hilih hak, hilih hau, budi hau, itu di luar undang-undang. Kewenangan kepada kepala desa tersebut, dia mau menjalankan undang-undang atau tidak. Kalau dia taat akan undang-undang, mau supaya berdiri di depan mewakili masyarakat, itu dia harus taat pada undang-undang. Siapapun di Indonesia, masyarakat siapapun tidak akan kebal hukum atau berjalan di luar undang-undang. Kalau hal yang terjadi di situ adalah privasi seorang kepala desa, itu adalah dia punya hak. Adalah apa playbook, laws, silenced, urusan kepala desa. Tapi aturan mengajarkan kepada kita semua masyarakat secara keseluruhan supaya taat pada aturan, tidak di luar itu. Kalau tidak taat, konsekuensinya pribadi, tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk calon nomor 2. Dari masyarakat kita cukup ya, cukup untuk 5 calon kepala desa. Dan untuk kegiatan akhir dari kegiatan visi misi ini ada statement atau closing statement, pernyataan penutup dari calon kepala desa. Saya ulangi, setiap calon kepala desa menggunakan waktu 2 menit untuk memberikan pernyataan penutup dari kegiatan ini. Jadi karena ada 5 calon, maka ada 10 menit yang dipakai. Ya, semua berdiri sini. Pernyataan penutup contohnya seperti ini. Katakanlah saya nomor 7. Kalau Belina mau sih coblos nomor 7 baik.
Oh ya, itu himbauan dari Kak Herman, tidak perlu dijawab, ya, tidak perlu dijawab. Himbauan dari kakak kita, senior kita, body enak 5 dan body kita hotu. Jadi terus dijawab, tinggal latihan besar, no ini ya lebih. Karena itu enak 5 mari koi, dan mai masyarakat kita semua. Ini adalah pernyataan penutup dari kelima calon kepala desa kita. Oke, waktu yang diberikan dari panitia per orang itu adalah 2 menit. 2 menit. Mulai dari kita seperti biasa, mulai dari calon nomor urut 1 sampai calon nomor urut 5. Jadi baik, terima kasih. Inamsia, doa mamsia, doa nasi kawai, mana mamnali. Anda kayak soal tidak. Jadi bangun saya, anda kayak soal dari titik ujung di kepala anak norohan, fair anak norohan ya kan. Jadi anda kayak soal ini, anda kalian drive ini, noi fihir, noi boy. Kalian negara tu yami, pasti ini juga kami. Tapi dia tambahin ke ipaksa malu. Lihat ini si neolarana, si neona akara boy dia kurpa desi dikenalarana. Jadi pada lainnya hau ketahui itu dan hau nomor urut 1. Jadi kalian negara hau lo ketiara pertama tuh dia. Betul ya kayak sama full ini, lalu full ini. Titik kedua, kata tua, lalu tua hotel tua. Itu toko nilaran re, tua atau ini bebek. Tapi kalau itu saya harusnya kawan kelale. Oke, kita beri tepuk tangan untuk calon nomor 1. Mungkin kalau dia takut waktu, tersalur yang salah. Bos tua masuk sini. Kita tahu sekali Pak kalau selesai terai maharesia dan itu susah. Jadi itu dari dia. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk calon nomor 1. Yang berikut calon nomor urut 2. Terima kasih panitia si entare no tutup. Kelip mau lu Rene. Aku tuluy bang. Pecah sia no tuak sia malu. Kalau tahu tanggal 9 entah mabang fikir bodoi dan amin mahai mata kidang mana malu deh mahai ria aja deh mungkin ahli ria tapi mana malu deh tidak pula mahai dari ya rang mati anu tuh aku kayak suai saya kalau inam ini deh tanggal 9 bulan sesedua tanggal waktu tahun nomor 2 karena dia masih paksa eme imna boy na ini pilih orang bebe tapi tahun nomor 2 ini deh Tepuk tangan untuk calon nomor 2. Kesempatan berikut untuk calon nomor urut 3, silakan. Oke, baik, terima kasih Bodi panitia, Besia, Mamsia, Inasia, Otutu, Oina de Kesnaltian, tapi balete aku topate luasa atindi nebe ahau kodi ia clara nona daksa ne maromok mamatabia ia clara nona atau be clara non babate villa basore villa bakoto dia ia clara jadi ida clara nomor 3 tuh nomor 1 2 3 4 5 ne aku di besere tapi aku kata nete konda itu tuh selama aku kampanye kaksa ida udah kalau mamalai pate nolong selo kita kau ba nasa keluarga kita kau ba ada tak lalu ikut kali malu dan kalau ita kau ba nia berarti serai malu o sida bil nakanya opai bau tu ya apa o sida mulai faisal malu jadi apa kakek iya kelar nolai terus pate suran itu dulu tembe iya kelaran lebih nare itu yo benare itu sami benare nomor mata biania lebih liba kelar deh kalau ilete desi mas dia ikrai mas dia kalau baklar nolai
Jadi mungkin aku nongkrong kalau penuh yang mana Rumi buat ini aku serai krok main ikhlas mau dikurang leo makia rasa maju garoy. Terima kasih. Ya, calon nomor urut 4. Oke, terima kasih. Besia, tuaksia, inauksia, amauksia. Ana ini mana? Anman mamali deh. Nohai let, nohai mata. Memang kami beda politik, tapi di dalam nama Tuhan kami tetap saudara. Dalam keluarga kami tetap saudara. Jadi Emboiba, Eviva, kita lebih nolibe, maktihan deh. Anman mamali deh. Jadi Hanoen, nomor hakuna, nomor 4. Terima kasih Wai. Terima kasih. Sekarang calon nomor urut 5. Baik, terima kasih. Beno Felixia, Engkole Bastia, Fulan itu nalaran dia. Tapi dia untuk tunai modik dia, kita tenoto modik dia desa baktian. Jadi dosi hao, visi misi aku toto, nagrayo ba, kai kilo malu, kai pas pemalu, modi neon ida, neon dia, batalapa, leo itu buktian desa itu buktian dia nok mana. Lalu yang berikut, takespa nomor amikesnya, nomor esi takes mata bawang deten nomor muturim nomor ini bang. Ini nomor ini turun, nomor ini nomor ini guys mata bawang, ini itu tilurin mata bawang. Jadi liauin pokoknya frasa iklan nona, tapi biasa merumi ya begitu. Pasti kau ikut di tinolak lah, di tinolak. Kau ikut pasti rumah mana deh, lihat. Valor siwi full seluruh sindua ini apa maksud mau bino alim riang fai. Ini apa sih? Itu apa bakal karena boy bae ini bae. Lia imik ni lia meromak nia. Makin makasih sih mereka kalau meromak nak ida nia, ida ikut nia. Satu menit nih. Mana ikut dia, aduh Viva. Dari lihat aku kemarin pendiri. Cukup. Gimana sih ini foto dia, militer kan gini kan. Ya, silakan. Sabar ya, sabar. Jadi itu yang foto di mana dulu tahu mana ini cuma foto dulu. Aku amal supaya kita tunjukkan di desa-desa yang lain bahwa kita maktihan inilah keadaan kami. Nah, walaupun berbeda dalam politik, tapi bersatu dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersatu. Tidak ada perbedaan di antara kita. Politik boleh beda, keluarga satu. Oke? Itulah yang kami panitia harapkan, itulah yang panitia kami inginkan. Oke, sudah, silakan duduk. Silakan duduk. Atur supaya kita tebe dulu. Mari sudah.
Mari sudah kita tebe. Yang ibu baju merah itu salam khusus buat dia. Mari kita tebe sudah. Mai beti tebeo. Ate bato lorong malu kena. Mai tebe lai lah mai. Betul bicara lagi mana kaya ni malai. Oh. Perhatian untuk panitia jangan dulu pulang. Panitia kita selesaikan ini dulu baru pulang. Panitia Limas kita jangan dulu pulang. Nah, kebukuan sia, kebukuan sia no aparat sia kecil lain. Kau mau mereka kantor resik lagi.
Ay, Bona, ilas. Puede decir bajo, mono, Bona. Lihat sendiri, ada mau. Ini lorong, ini ke sendiri, ada mau. Terus berfato.